wabarakatuh. Kembali lagi di Kisah Misteri bersama saya Abdurrahman. Dan kali ini kedatangan narasumber dari Kiara Condong bersama Tatan Ahong. Siapa? Tatan Ahong. Tatan Ahong ya. Tatan Ahong ini punya kisah misteri yang lumayan cukup seram ya. Cukup seram di Lumayan di daerah Binong lah. Daerah Binong, siap. Kita saksikan setelah yang satu ini. Oke Kang, jadi gimana ceritanya nih, pengalamannya, misterinya gimana nih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatan Ahong. Perkenalkan ya, nama saya Tatan Ahong. Saya bekerja di Binong ya, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Awal kerja saya bulan Desember tahun 2020. Terus gimana? Tahun 2020? Tahun 2020 kerja di konveksi, ya? iya. Terus gimana? Konveksi di bidang sweater, ada di bidang t-shirt, ada di bidang spray. Kebetulan saya di bidang spraynya. Waktu itu saya bekerja di situ diajak. Awalnya saya ikut kerja sama dia, nanyain kerja. Pas kebetulan waktu ada lowongan kerja diajak sama teman saya, sama bagian konveksinya. Saya coba-coba, kebetulan saya lagi nganggur waktu itu. Saya coba-coba ngelamar, langsung diterima. Iya, langsung diterima. Setelah itu selama 1 hari 2 hari ditanya sama mandor saya bekerja di situ, gimana katanya, kerasa nggak gitu? Maksudnya kerasa pendapatan? Enak nggak kerja di sini, nyaman nggak gitu? Gimana, mau dilanjut atau gimana? Gitu. Setelah itu kata saya tuh sebenarnya mikir dulu, duh gimana ya? Soalnya kan basic saya tadinya di tas ya, jadi langsung masuk ke sana kan loh. Spray ya, beda lagi basicnya, jadi harus mengenal lebih jauh lagi, belajar lagi dari awal, kayak belajar lagi dari awal. Awalnya saya putus asa, kayaknya teh udah nggak sanggup lah, saya nggak bisa, kalau dilanjutin mah ini mah. Tapi mikir lagi 2 kali, saya teh mau gimana lagi. Sekarang kan lagi PSBB waktu itu ya, lagi PSBB waktu itu, waktu ada COVID. Saya telanjut Kalau lanjut kerja langsung kerja, ada gimana lagi, nggak ada kerjaan lain ya, cari kesana kemari juga susah. Waktu itu kerja, udahlah saya lanjut kerja di situ. Nah, selama kerja di situ saya selama 2 minggu saya jalanin dengan sabar dan tekun lah gitu, pengen bisa kan saya kerja di situ. Selama 2 minggu itu saya alhamdulillah bertahan. Kata mandor saya, gimana mau lanjut nggak katanya gitu. Ditanya lagi, mau lanjut nggak? Lanjutlah terus kata saya gitu. Saya mau belajar, pengen bisa gitu. Saya belum, soalnya selama 2 minggu itu saya kan pulang siang terus ya. Jadi nggak lembur sampai malam, jadi jam 5 sampai setengah 6 lah. Paling malam, paling sore setengah 6 gitu. Jadi belum pernah pulang malam jam 10, jam 11 gitu ya. Suatu hari sama si punya konveksi itu, si kokonya ya, ditanya, kamu Tan kalau pengen lancar di sini kerja harus saya anak-anak yang lain pulang malam katanya gitu. Biasakan pulang malam, insya Allah bisa lah gitu, lancar kayak yang bisa ngejar target kayak anak yang lain gitu. Di pendapatan juga iya. Setelah itu saya coba, kata mandor saya, coba kamu udah 2 minggu ini kan langsung karena spray gitu, karena spraynya gitu. Nah udah itu saya diuji karena spray ngejahit langsung spray ya. Dan saya tiap malam pulang malam paling sekitar paling malam setengah 10 atau paling malam juga setengah 11 sampai setengah 11 lah.
Terus berlanjut waktu saya belum mengenal kondisi situasi di situ, tepatnya kompleks itu gimana. Pada suatu hari, suatu malam, kebetulan entah malam Selasa atau apalah gitu ya. Pokoknya malam. Malam, saya pulang malam. Sedangkan anak-anak udah mulai berhenti bekerja waktu itu, udah mulai break. Saya pas mau pulang. Sedangkan saya kerja di lantai 3. Oh, jadi ada 3 lantai? Iya, ada 3 lantai. Jadi lantai pertama parkiran sama tempat cutting. Terus lantai itu teh dulu ada tempat packing sama tukang obras. Terus lantai ketiganya itu konveksi sama konveksi spray, konveksi suliter kayak t-shirt gitu, disekat. Iya, disekat. Gitu. Udah setelah itu suatu malam saya pulang. Pulang waktunya pulang. Waktunya pulang udah setengah 11-an lah. Waktu itu di lantai 2 udah malam. Terus? Udah malam, udah gelap lah, bukan malam. Di lantai 2 tuh udah pada gelap, udah pada beres, udah break tukang obrasnya gitu. Udah gelap. Setelah saya mau turun dari lantai 3 ke lantai 2, perasaan saya tuh udah gimana ya, nggak enak lah gitu. Di Morintak Guru. Kudu ya kalau bahasa Sunda mah gitu. Merinding gitu. Terus gimana? Terus waktu itu gimana ya? Mau turun gimana? Mau balik lagi ke atas gimana saya teh? Tapi emang serba salah gitu. Tapi emang pas waktunya udah pulang gitu, saya harus pulang, maksain lah saya teh gitu. Pas mau turun ke lantai 2, pas tangga gitu. Keadaan udah gelap gitu di lantai 2. Emang kata teman-teman sih di lantai 2, walau alam sih saya nggak tahu ya, ada cerita teman-teman gitu, banyak yang cerita sama saya, emang sukalah ada yang lihat gitu, tapi pendapat mereka gitu, suka ada yang melihat, tapi nggak tahu sih, tapi ada teman-teman yang lain ada pernah yang cerita gitu. Pas kebetulan waktu itu saya mungkin nggak tahu halusinasi saya atau gimana ya, pas kebetulan saya turun dari lantai 3 ke lantai 2, pas tangga terakhir saya agak berhenti, perasaan ada yang merhatiin gitu. Dari sudut mesin tumpukan bahan itu, dekat tumpukan bahan yang hasil dijahit gitu. Itu yang lihat apa itu? Saya yang lihat itu seperti kepala yang buntung, berwajah perempuan, cuman ya walau alam itu atau apa ya, cuman sekilas saya dilihat dari juru mata saya, serem itu, agak serem gitu. Udah gitu, cuman sekilas saya langsung melemparkan muka lagi gitu. Pas saya lihat lagi nggak ada. Itu kan kayak seperti nongol, hilang lagi gitu. Kan itu kan, tapi kan biasanya tempat kerja itu kan nggak ada cewek ya berarti. Nggak mungkin itu kan misalkan cewek di situ sendiri. Waktu itu cewek kebetulan tidak ada yang tidur di sana. Berarti nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Jadi kirakan menurut Akang ini pasti itu sesosok istilahnya yang pengganggu itu kayaknya. Entah pengganggu atau yang menampakkan diri ingin melihat atau gimana lah gitu ya, saya nggak tahu. Yang jelas serem banget ini. Iya, yang jelas ya lumayan serem gitu. Cuman saya waktu itu segera turun, langsung ke lantai 1 karena saking ketakutan dan gimana gitu. Amun bahasa Sunda nama keeng gitu di lantai 2 itu. Ya iyalah. Terus? Ya setelah itu ya saya cepat pulang, ambil kunci motor ke parkiran. Langsung saya ke teman yang di bawah, saya lihat. Saya nggak sempat bilang sama teman-teman, takutnya nanti juga teman-teman pada nggak percaya gitu, saya lihat gitu cuma lelucon atau gimana. Cuman ya itu mah saya pendam dalam hati gitu, takutnya teman-teman yang lain pada takut. Ya sudah. Ya malam-malam selanjutnya mah ya gitulah. Memang ada lagi. Ya seperti ada suara-suara kalau sudah malam gitu. Emang sudah nggak aneh, kata teman-teman juga ada suara-suara gitu, kayak benang dilemparin, ada kaca diketrok gitu. Kata kalau saya lagi kerja sendiri, misalkan teman-teman lagi break pada rokok atau ngopi, terus saya kerja sendiri, suka ada yang kayak yang merhatiin dari belakang gitu, pas dilihat nggak ada gitu ya, seperti itulah kurang lebihnya. Tapi sekarang masih kejar di situ?
Alhamdulillah masih. Masih. Tapi Soalnya biasa sekarang. udah biasa soalnya kesatunya saya butuh, keduanya emang udah nyaman gitu. Sip. Oke, Iya. itu aja ceritanya. Ya begitu aja. Iya. Oke, teman-teman, itulah ceritanya Akang Tatan Ahok ini lumayan cukup serem juga ya di soalnya melihat penampakan kepala cewek ya. Kepala cewek. Serem banget di daerah mana sana lah jangan disebutin. Mari ke tempat kerja Kang Tatan. Kita dari Kang Tatan ya. Lumayan cukup serem juga nih untuk disimak. Tapi jangan lupa nih Kang Tatan punya Facebook, silakan dipromosikan Facebooknya apa namanya? Tatan Ahong. Tatan Ahong Ya. ya. Jangan lupa ya di follow, di add ya di bawah. IG-nya juga sama. IG-nya juga siapa namanya? Tatan Ahong juga. Tatan Ahong juga, jangan lupa ya. Tapi tetap jangan lupa subscribe, like dan komen ya channel ini biar makin berkembang nih channelnya, biar banyak narasumber yang datang ke sini. Contohnya nih Kang Tatan ini, ya, kami dibawa oleh Sip. Kang Masno nih sebagai kameramen. Masno. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur lah, sekedar Ya, saja dan sama-sama. berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.